Oke, selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Selamat sore, semoga sahabat-sahabat semua yang ada di rumah maupun dimanapun tetap diberikan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohaninya, dan juga tetap diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan masing-masing di kehidupannya. Oke, untuk kali ini kita kajiannya mungkin ada suatu konsepsi baru dari kepengurusan STIEB PMI STIEB NU. Mungkin karena memang susahnya untuk tatap muka, untuk bertemu, untuk berkumpul, ya mungkin ini suatu alternatif untuk mempermudah sahabat-sahabati mendapatkan materi atau ilmu dari kami sebagai hak kader. Dan mungkin hak kalian sebagai anggota yaitu menerima ilmu, dan hak kami sebagai kader memfasilitasi untuk memberikan suatu ilmu pengetahuan. Dan mungkin untuk kajian rutin kali ini pada hari Minggu sesuai dengan tema yang kemarin sudah disebarkan, yaitu tentang keindonesiaan. Oke. Sebetulnya sahabat-sahabati, kalau kita ngomongin tentang keindonesiaan, seharusnya sahabat-sahabati sudah mengetahui tanpa itu dalam buku maupun dalam literatur, karena bahwasannya sebenarnya Indonesia itu adalah diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Kita itu adalah Indonesia. Dan juga ingat juga sahabat-sahabati bahwasannya kita hidup di bumi pertiwi, menghirup udara Indonesia, makan hasil bumi Indonesia, merupakan sebuah kemunafikan bila kita tidak menyadari bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Makanya ini merupakan pilihan yang sangat benar dan pilihan yang tepat bagi kita sebagai mahasiswa masuk pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang mengakui Pancasila dengan satu ideologi, yaitu ideologi kebangsaan Indonesia ini. Nah, mungkin itu juga ada suatu kutipan dari penulis terkenal yaitu Pramudia Anantatur dalam bukunya yaitu tentang jejak langkah. Beliau mengatakan bahwasannya tak mungkin orang dapat mencintai negeri dan bangsanya sendiri kalau dia tak pernah mengenal kertas-kertas sejarahnya, mengenal tentang kertas-kertas tentangnya. Kalau dia tak mau mengenal sejarahnya, apalagi kalau tak pernah berbuat sesuatu kebajikan untuknya. Sama seperti halnya dengan dalam organisasi PMI itu. Tak mungkin para kader dan anggota mencintai organisasinya kalau dia tak pernah mengenal kertas-kertas tentangnya, kalau dia tak mau mengenal sejarah berdirinya PMI, apalagi kalau anggota dan kader tidak berbuat sesuatu kebajikan untuknya, begitu. Mungkin ngomong Indonesia, kenapa sih kita harus mengenal Indonesia? Kenapa sih kita harus berbuat kebajikan kepada Indonesia? Karena begini, Indonesia ini hadir bukan untuk bagaimana Indonesia telah memberikan apa kepada kita, Indonesia telah memberikan kebaikan apa kepada kita, tapi sebaliknya kita yang harus membuat kebaikan, kita yang harus memajukan Indonesia itu sendiri. Gitu. Oke, di sini tentang Indonesiaan mungkin kita bagi menjadi, dalam materi ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama bukan 4. Yang pertama itu ada asal nama Indonesia. Yang kedua ada sejarah Indonesia. Yang ketiga yaitu fase pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan yang keempat adalah pasca kemerdekaan Indonesia. Oke, untuk sebagai prolog sekarang, pertama perlu diketahui bahwasanya bangsa Indonesia tak membaca dirinya sendiri, sehingga tak mengenal dirinya sendiri dan tak pernah mencintai dirinya. Menjadi asing dan masa feodalisme sekian lama telah mewariskan 4 tradisi ini. Yang pertama yaitu ekspor bahan mentah, yang kedua yaitu impor bahan jadi, yang ketiga adalah ekspor tenaga kerja, dan yang keempat adalah impor tenaga ahli. Yang mungkin di sini kita sudah mengetahui bahwasannya bangsa atau warga negara Indonesia ini
belum bisa mencintai dirinya sendiri. Karena mengapa dengan mengekspor bahan mentah lalu diimpor kembali bahan jadinya? Mengapa kalau kita tidak bisa untuk mengolahnya sendiri gitu? Nah, mungkin nanti itu pembahasan lebih panjang ke depannya. Oke. Mungkin akibat dari 4 tradisi yang diwariskan dari masa penjajahan asing dan masa feodalisme ini, Indonesia menjadi bangsa yang hanya mengkonsumsi tanpa memproduksi, hanya mengkonsumsi produk asing saja dan hidup sesuai garis kebijakan yang ditentukan oleh negara asing. Begitu. Satu hal lagi, mengapa materi keindonesiaan ini harus diterapkan atau harus disampaikan di PMI? Tujuannya adalah untuk memupuk nasionalisme. Ya, meskipun kita berhak atas diri kita sendiri, tetapi belum tentu kita bisa mencintai diri kita sendiri. Begitu singkatnya. Oke, masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu asal nama Indonesia. Asal nama Indonesia. Nama Indonesia ini bukan serta-merta atau bukan asli dari keluaran dari ucapan bangsa Indonesia ini, gitu, bangsa ini, melainkan adalah hasil produk Indologi. Begitu. Nama Indonesia ini awalnya berbentuk Indonesians yang diberikan oleh Josh Windsor tahun 1850. Begitu. Sahabat-sahabat bisa lihat sejarahnya mungkin dari nama Josh Windsor pada tahun 1850. Silahkan. Mungkin tujuannya menyebut Indonesias ini, tujuannya adalah untuk menyebut kesatuan etnis di Kepulauan Hindia Timur. Hindia Timur yaitu adalah Nusantara, baik itu Indonesia maupun yang lainnya begitu. Nah, setelah dipopulerkan nama Indonesia ini oleh Adolf Bastian di tahun 1884, 34 tahun ke depan. Mungkin nama Indonesia ini sudah tercium keluar gitu. Nah, nama ini kemudian diadopsi oleh beberapa akademisi Belanda untuk menyebut daerah jajahan mereka secara geografis dan etnografis tanpa tendensi politis gitu. Berarti tujuannya itu Indonesia adalah sebagai penyebutan nama daerah jajahan secara geografis dan etnografis begitu. Nah, mungkin untuk warga Indonesia yang pertama menyebutkan nama Indonesia ini adalah Dr. Cipto Mangkusumo. Begitu. Beliau ketika itu mengucapkan kata Indonesia ini diucapkan pada pidatonya di Volkskrant di Belanda begitu. Nah, mungkin setelah Dr. Cipto Mangkusumo mengatakan kata Indonesia gitu, karena bagi beliau nama Indonesia ini adalah suatu semangat nasionalis untuk kemerdekaan dan cocok untuk bagi warga Indonesia. Setelah itu, kata Indonesia ini diucapkan oleh Dr. Cipto Mangkusumo pada tahun 1917. Nah, selanjutnya nama Indonesia ini dipakai pada partai. Mungkin sahabat-sahabat juga sudah tahu, yaitu Partai Komunis Indonesia. Digunakan pada tahun 1924 gitu. Setelah PKI ada juga dari Indis atau suatu perhimpunan mahasiswa pada tahun 1925, tepatnya yaitu dengan nama Perhimpunan Mahasiswa Indonesia begitu. Nah, juga dikenal bahwasanya perhimpunan ini diciptakan oleh para mahasiswa Stovia. Mahasiswa Stovia ini adalah suatu perkumpulan mahasiswa asal Indonesia gitu yang berkuliah, yang melakukan jenjang pendidikan selanjutnya. Oke. Nah, itu diucapkan kata Indonesia itu pada tahun 1925. Nah,
kata Indonesia ini lebih dipilih atau lebih diakui dibanding dengan kata Nusantara. Itu karena daya tariknya sebagai sesuatu yang segar mewakili semangat baru gitu. Oke. Mungkin seperti itu untuk asal nama Indonesia. Setelah asal nama Indonesia, lanjut kepada sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Ya. Kalau berbicara tentang sejarah Indonesia atau kita membaca di buku sejarah, Indonesia itu dijajah 3,5 abad atau 350 tahun. Tapi coba kita lihat. Kita coba lihat ya. Kita baca dulu dalam literatur lain, dalam bacaan-bacaan yang lain. Oke. Orang sering menyebut Indonesia dijajah selama 3,5 abad atau 350 abad. Benarkah demikian? Oke, kita tarik saja gini. Simpelnya gini. Kalau demikian, ngomongnya gini. 1945 kita tarik ke belakang, dikurangi 350 tahun. 1945 dikurangi 350 tahun. Bukan mungkin, tapi ketemunya itu pada tahun 1597. Nah, pada tahun ini perlu ketahui oleh sahabat-sahabati bahwasanya belum berlaku kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Karena pada tahun 1597 ini, justru pada tahun ini, bangsa Eropa baru saja menginjakan kakinya di Indonesia. Lebih tepatnya ketika Cornwallis de Houtman menginjakan kakinya di pelabuhan Banten. Itu pada 1597. Belum ada kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan asing, belum ada. Begitu. Nah, kalau berbicara kolonialisme dan imperialisme, mungkin kita bisa tarik saat VOC berdiri. VOC berdiri pada tahun 1602. Atau Serikat Dagang Serikat Dagang Belanda, VOC. Lahir pada tahun 1602. Nah, disitulah mulai kolonialisme dan imperialisme. Nah, mungkin jadi dari perbandingan 1597 sampai 1602, ketika kolonialisme dan imperialisme berlaku di Indonesia, penjajahan berlaku di Indonesia, tapi kurang tepat. 3,5 abad itu kurang dari 350 tahun. Jadi tidak sampai 3.500 tahun, 350 tahun gitu. Mungkin sekilas itu tentang sejarah Indonesia, awal penjajahan, awal dijajahnya bangsa Indonesia pada tahun 1602 gitu. Mungkin masuk setelah tadi asal nama Indonesia, sejarah singkat Indonesia, masuk kita ke bagian selanjutnya, yaitu fase pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita mengulik sedikit sejarah yang paling penting. Seperti yang kita tahu, perjuangan kita melawan penjajah, melawan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu sangat panjang. Nah, mungkin nasionalisme ini lahir untuk menghilangkan kolonialisme dan imperialisme. Seperti itu, sahabat-sahabati. Nah, mulai pergerakan sudah mulai banyak pertentangan, tepatnya pada tahun 1600-an. Kalau kita tarik 1600 sampai 1945, itu kan kira-kira 345 tahun. Kita baru merdeka setelah itu. Nah, sebenarnya ada ciri khas perjuangan kemerdekaan Indonesia mulai dari 1600 sampai 1908. Mengapa saya menyebutkan 1908? Karena dari 1600 sampai 1908 ini, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini masih bersifat kedaerahan atau kelompok, belum bersatu semuanya. Ya, seperti halnya Jawa Barat, hanya di Jawa Barat saja
yang melakukan pergerakan kemerdekaan. Di Jawa Timur hanya Jawa Timur saja yang melakukan pergerakan gitu. Dan mungkin pada tahun ini promotor pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dipimpin oleh golongan bangsawan, golongan para elit, putra-putra dari raja, putra dari sultan, putra dari priai, begitu. Seperti halnya Imam Bonjol, seperti halnya Sultan Hasanuddin, seperti halnya Kapitan Patimura, seperti halnya Cut Nyadin. Nah, mereka itu para promotor pergerakan kemerdekaan Indonesia yang bersifat kelompok kedaerahan, gitu. Pada tahun 1600 sampai 1900-an, gitu. Kita lanjut pada tahun 1900-an kedepannya, tepatnya pada 1908, mahasiswa Stovia yang tadi saya sebutkan, bahwa mahasiswa Stovia yang dipromotori oleh Dr. Wahidin Sudiro kemudian mengajak Dr. Sutomo untuk berdiskusi. Ayo kita dirikan suatu organisasi yang menyerap pemuda, terutama kaum pelajar, untuk mengubah yang tujuannya untuk mengubah strategi melawan para penjajah, begitu. Nah, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908 diprakarsailah oleh para mahasiswa Stovia bahwasanya ada kebangkitan nasional, yaitu pembentukan metode baru untuk melawan para penjajah. Dan juga dibentuklah suatu organisasi yang menampung para pemuda dan para pelajar, yaitu Budi Utomo pada 1908. Sama halnya dengan nanti saya pernah menyampaikan materi tentang pergerakan mahasiswa berawal dari 1908 sampai 1998, pergerakan mahasiswa. Oke. Nah, di sini para mahasiswa Stovia ini mendiskusikan, merencanakan atau memikirkan kenapa nenek moyang kita selama dari kurun waktu 1600 sampai 1900-an memang sudah melakukan pergerakan kemerdekaan, tetapi tidak pernah membuahkan hasil, yaitu kemerdekaan. Kenapa? Nah, mungkin apa yang salah kata mereka. Ternyata para mahasiswa ini menyimpulkan ada dua kesalahan fatal. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia masih bodoh. Kita ini masih bodoh. Kenapa? Karena dulu yang boleh sekolah di zaman sebelum 1900-an, setelah adanya politik etnis, itu hanya ada 3 golongan. Yang pertama yaitu orang Belanda atau orang Eropa asli yang berada di Indonesia. Yang kedua, orang Belanda, orang blasteran Indo dan Belanda. Entah itu bapaknya orang Belanda, ibunya orang Indonesia, dan mengeluarkan anak lah, jadi anak blasteran gitu. Yang ketiga yaitu kaum ningrat, anak bupati, anak sultan, anak pangeran, dan yang lain-lain, kaum priai gitu, yang lain-lain lah. Jadi kaum terpelajar pada masa itu masih sedikit. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tidak adanya wadah pemersatu. Maka dari itu perjuangannya masih bersifat kedaerahan gitu. Karena hanya daerah saya yang dijajah, saya yang harus melawan balik begitu. Belum ada wadah pemersatu. Akhirnya setelah ditemukan 2 ramuan ini, yaitu untuk mencerdas, dan timbullah dalam kebangkitan nasional ini timbul suatu moto atau suatu semangat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuat wadah pemersatu. Nah, tadi yang pertama yaitu untuk membuat wadah pemersatu, akhirnya dibentuklah Budi Utomo pada tahun 1908 itu. Tidak membutuhkan waktu lama, coba kita tarik ke depan. Tahun 1928. Ada peristiwa apa di tahun 1928? Ya, ada peristiwa Sumpah Pemuda. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Bisa hitung oleh sahabat-sahabati, hanya perlu waktu 20 tahun saja untuk bisa menciptakan atau menyelesaikan wacana-wacana yang
tentukan tadi. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kedua yaitu membentuk wadah pemersatu. Nah, dalam jangka waktu 20 tahun itu masyarakat dulu itu, para mahasiswa sudah bisa mengikrarkan bangsa, tanah air dan bahasa satu, yaitu Indonesia. Gitu. Setelah mencerdaskan kehidupan bangsa, para mahasiswa ini seperti halnya Dr. Sudiro Wahidin, terus Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangkusumo, mereka turun gunung kepada masyarakat sekitar untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Akhirnya hanya perlu waktu 20 tahun saja untuk kita bisa berikrar satu rasa, satu nasib, dan satu perjuangan. Dan satu tujuan, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia. Gitu. Nah, setelah kita berikrar satu, kita tarik ke tahun 1945. Dari 1928 sampai 1945 itu hanya berapa? Hanya butuh waktu 17 tahun kita sudah merdeka. Gitu. Bandingkan perjuangan kita, bandingkan perjuangan mahasiswa, bandingkan kaum seperti halnya kita sebelum kebangkitan nasional 1908 sampai 1900 itu kalau dihitung berapa tahun? 37 tahun lebih lah setelah Indonesia dicerdaskan ke generasi. Jadi gini, bisa dibandingkan ketika dalam tahun 1600 sampai 1908, dalam jangka waktu 300 lebih atau kurang itu belum ada hasilnya. Tetapi ketika sudah ada kebangkitan nasional dari 1908 sampai 1945, hanya butuh waktu dalam, kalau tidak salah, 37 tahun kita bisa sudah merdeka. Mungkin sahabat-sahabat itu juga bisa membandingkan, silakan. Dan kita bisa hidup dalam kemajemukan, hidup di tengah perbedaan, karena kita sudah cerdas. Kita tak perlu lagi untuk mempertentangkan. Kita sudah satu rasa, berpijak di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, makan di negara yang sama, yaitu Indonesia, sehingga tidak ada lagi perdebatan antara satu dan yang lainnya. Gitu. Oke, sahabat-sahabati, mungkin tentang sejarah pergerakan Indonesia dari masa penjajahan sampai masa kemerdekaan 1945. Oke, yang terakhir kita masuk kepada sejarah pasca kemerdekaan. Sahabat-sahabati, Indonesia di tahun 2021 ini sudah melalui banyak sekali halangan dan rintangan. Sudah banyak juga kita melalui berbagai masa kepemimpinan. Yuk kita sebutkan satu persatu siapa saja pemimpin Indonesia dari awal sampai sekarang. Yang pertama, presiden pertama atau bisa disebut dengan Orde Lama dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Beliau diangkat menjadi presiden pada saat sidang PPKI pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta bersamaan ditetapkan pada tanggal itu bersama ditetapkan dengan dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Nah, masa kepemimpinan Orde Lama ini yang dipimpin oleh Soekarno berakhir pada tahun 1968. Nah, setelah itu kelanjutan estafet kepemimpinan dipimpin oleh Jenderal Soeharto, atau kita bisa sebut masa Orde Lama, masa Orde Baru. Nah, dipimpin pada tahun 1968 sampai 1998. Bapak Soeharto didampingi oleh wakilnya, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Nah,
pada masa ini kepemimpinan Pak Soeharto itu adalah masa kepemimpinan paling lama di Indonesia, yaitu 32 tahun. 32 tahun lamanya. Nah, mungkin ketika dari lamanya masa kepemimpinan beliau, banyak sekali kejadian-kejadian fenomenal pada waktu itu. Yang pertama yaitu ada lima kejadian. Yang pertama ada enam. Yang pertama itu peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Yang kedua, Orde Baru bercita-cita melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Tetapi kenyataannya bisa tanyakanlah kepada para alumnus 98. Yang ketiga yaitu maraknya KKN, koalisi korupsi dan nepotisme. Yang selanjutnya itu pelanggaran HAM, terjadi di mana-mana, marak sekali pelanggaran HAM. Setelah itu ada penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan negara. Ini dari lucu. Beliau menyebutkan untuk keamanan negara tapi memakai cara kekerasan. Ya tidak apa-apa, itu mungkin ke kepemimpinan masa beliau. Yang terakhir yaitu pemusatan pemerintah ada di tangan presiden. Kita sebut dengan sebutan otoriter, gitu. Nah, beliau turun saat itu dalam kondisi tidak stabil, karena beliau itu dikudeta atau dimakzulkan oleh para mahasiswa, para masyarakat, para buruh, para semuanya rakyat Indonesia bersatu untuk mengkudeta, untuk menurunkan kepemimpinan Presiden Soeharto yang otoriter ini, gitu. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 beliau menyatakan mengundurkan diri dari kepemimpinan presiden. Bisa kita sebut yaitu dengan peristiwa reformasi. Nah, setelah kepemimpinan Pak Soeharto ini digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie. Kemudian naik menjadi presiden dalam masa kepemimpinan 1 tahun. Nah, mungkin dalam kepemimpinan 1 tahun ini ada kejadian yaitu terlepasnya Timur Leste dari negara Indonesia, dan Timur Leste pada waktu itu mendeklarasikan untuk menjadi suatu negara, gitu. Nah, setelah itu estafet kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh presiden dari kalangan santri. Ya, beliau sering disapa sapaan hangat dengan itu Gus Dur, atau namanya yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Setelah beliau beres masa jabatannya, dilanjutkan oleh wakilnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, setelah Ibu Megawati Soekarno Putri habis masa kepemimpinannya, dilanjutkan oleh bawahannya yaitu dari TNI yaitu Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak SBY. Beliau mengemban tugas 2 periode dari tahun 2004 sampai 2014. Dan diteruskan sekarang oleh Wali Kota Solo yang lebih dikenal dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Sampai sekarang beliau mengemban waktu 2 periode. Nah, mungkin setelah mengetahui banyak sekali halangan atau gejolak politik yang menjadi dinamika naik turun di negara Indonesia ini, tapi yang paling besar masalahnya itu adalah faham-faham yang merusak persatuan dan kesatuan. Kenapa kita ngomongin persatuan dan kesatuan? Kenapa yang riskan atau yang urgent menjadi konflik dalam adalah persatuan dan kesatuan? Karena negara kita ini negara yang sangat majemuk. Ngomongin bahasa ada ratusan ribu bahasa, ngomongin suku ada ribuan suku, ngomongin adat ada banyak adat, baik itu bahasa, suku, adat, ya banyak lah. Contohnya di Garut lah, dalam kita berbahasa kan Dangiang, Samarang, Bayongbong, terus Singajaya kan beda-beda. Tapi alhamdulillah kita bisa bersatu hidup dalam kemajemukan, gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin agama, yang mulai pada tahun 2014 yang menjadi polemik utama yang dibentur-benturkan.
Karena memang geopolitik terutama di Indonesia yang paling mudah disentil, yang paling mudah sentimen adalah masalah agama. Gitu. Ya. Oke. Lanjut. Mungkin kalau kita tahu di dalam landasan dalam bernegara, dalam hidup bernegara, berbangsa, bermasyarakat, ada 4 pilar yang melandasi apapun yang kita lakukan di Indonesia. Apa saja pilar itu? Yang pertama yaitu Pancasila. Yang kedua Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, mungkin di sini dalam 4 pilar ini ada 2 yang menjadi tujuan bangsa Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama yaitu Pancasila, dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45. Dalam Undang-Undang Dasar 45 termaktub dalam Undang-Undang 45 dalam alinea keempat, coba dilihat oleh sahabat-sahabati, ada 4 poin. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia yang satu. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu. Lalu pada Pancasila, termaktub dalam Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia. Oke, dalam Pancasila kita ngomongin gini, kenapa harus berurutan? Kenapa Pancasila harus ada 5? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Oke, ngomongin Pancasila gini. Kalau dalam organisasi atau ya seperti halnya di PMII, ketika ketua komisariat akan mencalonkan menjadi ketua, itu pasti ditanya visi dan misinya. Oke, di sini juga dalam Indonesia kita masukkan visi misinya. Visi kita bisa sebut yaitu sebagai tujuan, dan misi sebagai langkah-langkah menuju tujuan tersebut. Oke, di sini dalam Pancasila visinya kita masukkan sila kelima sebagai tujuan. Sila kelima. Mungkin misinya itu dari sila ke-1, 2, 3, dan 4. Begitu. Karena gini, ngomongin ketuhanan yang Maha Esa pertama dalam sila Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Agama mana yang mengajarkan keburukan? Agama mana yang mengajarkan keburukan? Tidak ada. Semua agama dalam kitab sucinya, di dalam firman Tuhannya mengajarkan kebaikan, kebajikan. Seperti itu. Pertama, kalau ngomongin agama, tidak ada agama yang menyuruh atau mengajarkan umatnya untuk melakukan suatu perbuatan keburukan. Tidak. Tetapi kebajikan, kebaikan semuanya. Nah, kalau kita sudah menjadi manusia yang religius dari agama tersebut, menjadi manusia yang agamis, pasti kita akan menginjak ke sila kedua, yaitu apa? Kita bisa memanusiakan manusia. Apa itu? Ya, kita sama-sama makhluk Tuhan yang diciptakan dari tanah, dari elemen yang sama, yaitu tanah. Setelah itu kalau kita sudah bisa menghargai, mencintai, mengasihi orang lain dan lain-lain, maka kita tidak akan mempermasalahkan lagi apa agamamu, apa sukumu, apa bahasamu, apa warna kulitmu, apa rambutmu. Rambut. Ya, begitulah. Tidak akan mempermasalahkan perbedaan di negara Indonesia ini. Nah, setelah itu kita akan mewujudkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Begitu. Nah, lanjut pada sila selanjutnya, yaitu setelah persatuan Indonesia tidak mungkin seluruh bangsa Indonesia ini menjadi presiden. Harus ada satu perwakilan yang menjadi presiden. Kita di sini negara Indonesia yang berdemokrasi adalah demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Maka untuk mewakili dari daerahnya masing-masing menjadi seorang pemimpin, dipilihlah satu dari sekian ratusan juta warga Indonesia di Indonesia untuk menjadi presiden. Begitu. Ya, nanti kalau ke bawahnya ada
di cakupan provinsi ada gubernur, di cakupan wali kota atau kabupaten ada wali kota dan bupati, di cakupan desa ada lurah, dan ke bawahnya sampai RT RW itu sudah ditentukan. Nah, disitulah terwujud sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mungkin sahabat-sahabat, jika 4 langkah ini berjalan dengan lancar sesuai dengan amanah Undang-Undang 45, insya Allah sila kelima, yaitu tujuan adanya bangsa Indonesia ini, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tercapai. Seperti itu mungkin sahabat-sahabat. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti silahkan sahabat-sahabati untuk membaca lebih lanjut, kita diskusikan lebih lanjut lagi, gitu ya. Mungkin di sini ada closing statement dari saya, bahwasanya tadi sudah disebutkan masa kepemimpinan Indonesia oleh siapa saja. Yang pertama dari tahun 1600 sampai 1900 dipimpin, dipromotori pergerakan kemerdekaan Indonesia itu oleh para kaum bangsawan. Lalu pada tahun 1908 sampai 1945 itu dipromotori oleh para mahasiswa, dan dari 1445 itu dipromotori pergerakan kemerdekaan Indonesia ini oleh para kaum akademis seperti halnya Soekarno, Bung Hatta, dan Sultan Syahrir. Setelah 1945, pada periode 1968 estafet kepemimpinan dipimpin oleh dari bidang militer, dari pihak militer, yaitu Jenderal Soeharto. Setelah Jenderal Soeharto runtuh pada 1998, digantikan oleh kaum santri atau lebih tepatnya oleh para kaum aktivis. Kita lihat pada alumnus 98 banyak yang menjadi menjadi atasan kita di pemerintahan, seperti hanya Pak Dejon sekarang, Fahri Hamzah, dan yang lain-lain begitu. Ya, mungkin untuk tahun sekarang 2021 sampai nanti masa keemasan Indonesia 2045, siapa yang akan menjadi estafet kepemimpinan selanjutnya untuk menggerakkan roda kemerdekaan Indonesia ini? Siapa? Bukan siapa-siapa, tetapi aku sendiri yang akan menjadi pemimpin pergerakan, promotor pergerakan kemerdekaan Indonesia nanti ke depannya. Aku di sini bukan saya, melainkan kalian semuanya, sahabat-sahabati. Karena kalian adalah sebagai agen of change, agen of control, dan social control semuanya. Saya harapkan, dan kalian juga harus berharap menjadi promotor pergerakan selanjutnya. Ya, sekian. Jangan pernah patah semangat, sahabat-sahabati semuanya. Walaupun keadaan tidak memadai, kita bisa untuk mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, sudah tidak salam. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap salam pergerakan, tetap tangan terkepal dan maju ke muka, lawan.